Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktif Indonesia. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang Lantip, ya, sekedar saya ingin sampaikan apa Pak Mas Gun? Lantip itu Mas Gun? Monggo Pak Kusai nggak apa-apa, langsung lanjut. Ya, Lantip ini Lansia Aktif Peduli Indonesia. Nah, jadi perkumpulan ini adalah para lansia-lansia yang masih tetap ingin membaktikan dirinya untuk bangsa melalui transformasi knowledge, transformasi perilaku, transformasi apalagi mungkin skills gitu ya kepada anak muda Indonesia. Dan saya kira saya selalu menyampaikan bahwa kalau yang lansia di Indonesia ini bergas gitu ya, artinya banyak kegiatan, banyak ide, banyak ya aktivitas seperti yang terjadi di Lantip, saya kira Indonesia akan memiliki generasi yang akan datang itu lebih bagus. Ya, karena para panutannya lihat orang-orang yang ya bapak saya, mbah saya itu masih aktif, masih hebat. Saya malu lah kalau. Nah, membuat mereka malu inilah yang Mas Gun, saya kira tugas kita ini. Malu dan untuk tindak lah gitu ya yang baik ya. Nah, untuk kali ini kita mencoba mencari sisi lain nih, Mas Gun, ya kita santai-santai saja tapi bermakna lah Mas. Amin. Ya kita teman-teman sobat lansia aktif Indonesia, kali ini sengaja saya mengundang 3 narasumber, ya cuma yang satu Pak Yandi barusan saja kira-kira 30 menit yang lalu. Mohon maaf nggak bisa hadir karena suaranya nggak keluar. Karena habis dari hutan, kemudian beliau rumah, tadinya pengen sekali hadir tapi karena begini apa kayak si Maru suaranya nggak bisa keluar ya udah. Nah, tapi beliau kirim video dan kirim foto lah sampaikan tentang beliau. Nah, jadi nanti yang akan presentasi Pak Ari dulu, kemudian baru Pak Agung. Nah, ini kita semua akan sadarlah bahwa kesehatan itu sangat penting dan tidak ada arti kalau kita hidup tanpa sehat kan gitu. Kalau kita betul terus kan, nah kita ingin ya menghadirkan teman-teman ini, saya kira membuat saya tuh terinspirasi sekali dengan 3 narasumber sebetulnya. Dengan Pak Ari itu setiap minggu nge-share sepedanya ya tiap hari dengan Pak Miko, kemudian Pak Yandi itu dengan Pak Miko ya. Tapi teman-teman ya para pemirsa Lantip Lansia Aktif di YouTube, nah tapi nanti karena Pak Yandi nggak bisa hadir, saya nanti minta sedikitlah tambahan dari Pak Prof Maman nih tentang renang, mengatur renang ini luar biasa ya. Setuju nggak Mas Gun? Mas Gun? Boleh. Jadi boleh. Kita fokus dulu ke masa Lantip Ari dan Lantip Agung ya. Ini tadi kan sebenarnya dari Bandung, Jogja, kemudian baru Bali gitu ya. Jadi mungkin pertama kali diceritain dulu Pak CV-nya, short biografinya Lantip Ari dulu Pak, Ari Hendarmin. Nanti saya bacain Lantip Agung, Sugi Handono. Ya, boleh. Ya. Ya. Oke. Jadi ini Lantip penuh canda, santai tapi ya, terima kasih Lantip senior Pak Ruki hadir. Ya, untuk yang pertama kita ngundang Pak Ari Hendarmin Surya Sumantri SHMM. Wah, ini ternyata sudah 44 berarti menjelang 2 tahun Pak ya, 80. Wah. 78 ya beliau. Bandung Agustus
2844. Jadi jangan lupa 28 Agustus ini ulang tahun Pak Ari. Wah, udah dekat nih. Wah. Kita di Bandung ini. Hari Senin. 2 minggu lagi. Dia berdirikan dari MM program Unpad, kemudian dari Fakultas Hukum di Pajajaran juga ya. Sekarang menjadi Direktur PT Gria Triyaksha, Direktur Sipri Amarta Utama, pernah menjadi pengajar juga di MM, di Unpad, kemudian Direktur LSP MSDM Unggul, wah, Direktur AH Konsultan itu pernah ya beliau lakukan, dan organisasi yang saat ini adalah Dewan Penasihat Kadin Jabar. Wah, luar biasa Pak Ari. 78 loh ya, masih wah, baru 78 atau sudah 78 ini. Ya. Nah, beliau kegiatannya sekarang ini senang renang, sepeda, dan latihan beban. Loh, latihan beban juga ya Pak Ari ya ternyata. Waduh. Ya, tapi yang saya dapat informasi, dapat tiap hari ya, tiap minggu lah pasti dapat informasi Pak Ari tentang apa namanya bersepeda. Nah, cuma tidak hanya bersepeda, tapi filosofinya bagaimana supaya kita itu tidak bosan melakukan sesuatu yang kaitannya dengan bersepeda dan olahraga. Nah, untuk itu silakan pada Pak Ari ceritalah sedikit sekitar 15 menit tentang apa yang Bapak lakukan untuk tetap sehat, tetap bugar melalui bersepeda, dan filosofinya seperti apa. Karena bosen loh, saya sepeda sampai 4 Pak. Tapi nangkring semua tuh. Wah, awal-awalnya bersepeda, ternyata bikin sebulan nongkrong. Ini nongkrong gembes lagi. Besok lagi ada minat? Enggak. Tapi Pak Ari sama Pak Miko konsisten. Nah ini kenapa ini kok bisa konsisten? Saya kok enggak ini mungkin ada kiat-kiatnya untuk ke sana ya. Karena semuanya ingin. Sekarang waktu sepeda musimnya itu yang kecil beli, minta anak beliin dong ini, oke beliin. Tapi cuma kepake paling sebulan nongkrong lagi. Ya hebatnya itu loh, konsistensi ini yang luar biasa. Untuk itu kita kasih aplaus buat Pak Ari Hendarwin untuk menyampaikan paparannya sedikit ya. Monggo Pak Armin, silakan Pak Ari. Baik, terima kasih. Memang usia saya sekarang 2 minggu lagi 78. Jadi kami sebetulnya sepeda cuma salah satu olahraga yang dijalankan oleh saya seminggu sekali, biasanya dengan Pak Miko nih, Pak Miko. Pagi-pagi kita kumpul di Dago, kemudian naik ke atas, pulangnya kita sarapan pagi, sarapannya bubur, terus pulang jam 9 sudah di rumah sebetulnya gitu. Tapi ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lah gitu. Wow, luar biasa. Jadi ini. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan olahraga yang teratur itu memang bisa meningkatkan fisik ya, dan baik ya, jantung, geomotrik, efisiensi gerak dan sebagainya ya. Sebab kalau enggak makin lama itu kan lansia itu perubahan pada sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, pengecapan, syaraf, jantung, kemih, metabolisme, pencernaan, gangguan fungsi sendi, otot, ligamen, bisa sehat, bukan sehat saja tapi bugar. Ya, tentu yang pertama itu yang harus dilakukan adalah ke dokter dulu, cek dulu kira-kira sejauh mana kita boleh berolahraga ya, karena kami juga dengan teman mengalami hal yang luar biasa yang
Suaranya kurang ini, Pak. Kurang terdengar. Suara nggak keluar ya. Koneksi ini, koneksi ya. Iya. Oke. Sedih lah. Gitu. Oke. Pak Ari, nanti kita lanjutkan ya, Pak Ari ya. Ini sementara karena problem. Nah, sehat apa sih? Sehat itu secara fisik, mental, dan sosial tidak memiliki kekeluhan. Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian. Ya, gimana? Ya, Sehat ya, berarti Ayo Pak Ari. Sayangnya suaranya hilang. Ya, suaranya hilang, Pak Ari. Timbul tenggelam. Teriak. Aduh. Oke, sementara kita ini hold dulu Pak Ari supaya ini suaranya kurang bagus suaranya. Iya. Iya, kedengarannya kurang bagus. Nanti gimana? Mau dilanjutkan? Sudah? Halo? bagus. Ini sekarang suaranya ya. Iya, suaranya nggak bagus ya Pak Ari. Ya, dilanjutkan. Suaranya udah bagus nggak? Iya. Suaranya kedengaran, Pak? Suara Udah. Pak. Oke, lanjutkan. Oke, lanjut. Ya. Ini jadi manfaat. Hilang lagi, Pak ya. Jadi bukan saja harus sehat, tapi harus bugar karena ini merupakan yang penting, Pak. Ya, karena kalau mau tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Siap. Jadi kalau kita memiliki kebugaran, kita bisa meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki respon tubuh yang tepat, terhindar dari berbagai penyakit yang cepat, serta melakukan aktivitas gitu. Jadi, tidak mau memilih olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Jadi yang penting itu lagi nih. meningkatkan kesehatan dan kebugaran Ya, lansia ya. yaitu melalui kegiatan olahraga. Ya. Dan untuk itu perlu menumbuhkan minat olahraga dengan memilih cabang atau jenis olahraga yang dilakukan. Misalnya olahraga dasar, jalan cepat, lari, renang, senam, sepeda, gitu. Ya, itu. Kemudian selanjutnya menempatkan kegiatan olahraga yang dilakukan bisa mencapai optimalisasi sesuai dengan kesehatan dan kebugaran dan usia. Tapi untuk bisa mencapai olahraga secara teratur dan bertahap gitu ya. Kemudian kalau kita sudah mau berolahraga, kita perlu pengorbanan karena capek, malas, waktu, biaya. Yang paling berat itu malesnya, Pak. Jadi kira-kira itu. Saya sendiri sebetulnya sepeda itu cuma satu minggu sekali dengan Pak Miko. Tapi saya berenang. Kemudian 2 kali saya melakukan latihan beban yang ringan. Karena usia saya sudah segitu, maka olahraga semuanya kira-kira dilangsungkan 1 jam saja, Pak. Jadi itu. Nah, ini harus sesuai dengan usia kita gitu. Jangan dipaksa, tapi secara bertahap kita ini. Kalau renang saya 1000 lah, 1000 meter gitu.
Kalau latihan beban 1 jam lah. Tapi latihan beban ini untuk melatih otot-otot ya dan saraf gitu yang misalnya kan jongkok juga susah gitu ya. Jadi itu yang itu. Kemudian perut juga susah, pinggang juga susah. Jadi itu kira-kira apa yang saya lakukan. Sebetulnya saya tuh atlet nasional dulu, Pak. Oh, keren. Kira gitu, Pak. Renang, Pak ya? Boleh diceritain Pak Ari. Ini kan KONI pusat Ya, kan dulu ya, kalau KONI Jawa Barat ini ya. Ya, saya tuh juara renang nasional tahun 59. 59. Malang. Wow. Baru lahir. Ikut pelatnas SEA Games. ASEAN Games tahun 62. Selama itu saya kan di KONI PRSI itu Persatuan Renang Seluruh Indonesia, Pak. Jadi di Jawa Barat, di KONI Jabar. Jadi dari mulai atlet, jadi pelatih, kemudian jadi tim manajer. Nah, terakhir berapa tahun yang lalu saya sebagai tim manajer membawa tim polo air Indonesia ke Uni Emirat Arab untuk mengikuti kejuaraan Asia. Gitu. Nah kira-kira gitulah, tapi sekarang kan sudah beda. Saya hanya mencoba supaya sehat saja. Sudah mulai mengurangi kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Saya kira itu Pak, kalau mau tanya silakan. Siap, Lanti Pari. Siap, nanti kita kalau ada yang tanya silakan. Ya, silakan Mas Gun. Ya, dikumpulin dulu ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan Pak ya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Lantip Agung nih. Wah, teman-teman, saya sendiri pengen ya. Ya, coba. Usia 64 nih. Masih 64 nih, masih muda saya. Tapi pengen nggak punya perut dulu, Pak. Kan keren ya kalau Lantip itu. Lantip nanti saya kepikiran Lantip itu bisa punya nggak punya perut tuh, waduh. Terus kita nanti kita kapan-kapan ke Bandung, kemudian sama-sama kita buka baju semua. Mana yang sterek gitu, waduh, luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin dapat masukan lah ya semua. Pertama adalah apakah seusia Lantip kita ini, berarti Pak Eri sudah menyatakan ada latihan beban juga ya, berarti kenapa tidak gitu ya? Kadang-kadang kan, wah udah tua ngapain harus gym, harus ini ya. Nah, kalau menurut saya kenapa enggak kalau bisa kan gitu ya. Nah, masalahnya kan tadi musuhnya itu kan kebosanan tadi, musuhnya itu. Dari rasa bosan, nah itu gimana ini Lantip Agung supaya kita itu sebetulnya latihan bebannya yang seperti apa sih ya, nanti yang cocok untuk usia-usia lansia gitu ya, 60 ke atas, kemudian apakah langsung berat atau langsung seperti apa, dan apakah ada pelatih ya, harus pakai pelatih atau seperti apalah gitu ya. Karena ini kan dunia asing ya buat saya sendiri gitu ya. Tapi menarik gitu ya. Ya, karena kembali lagi tadi seperti yang sampaikan Pak Ari, memang kita harus konsisten, harus berani bertarung dengan kebosanan. Saya pernah waktu itu 10 tahun yang lalu belilah Pak alat itu, wah mangkrak. Mangkrak. Tapi begitu saya mau bikin begini, terus saya cari-cari lagi nih alat-alatnya, ini masing-masing beban mana nih. Oh, ternyata menarik juga yang disampaikan oleh Lantip Agung, penting. Nah, kita akan dengarkan bagaimana Lantip Agung melakukan kegiatan ini dan apa yang disarankan kepada kami yang punya usia lebih senior lah. Nanti aku sendiri 62 ya. Pak Kus, ternyata Lantip Agung ini sama-sama Pak Kus dari Pati loh. Oh ya. Lahirnya di Pati ya. Oh sama ya, Pati ya. Saya Pati Pak. Oh. Ya. Jadi ternyata sama-sama dari Pati nih. Oh.
sama dengan Pak Gandul, Agung. gandul. Oke, oke. Iya. Iya. Monggo, Lantip Ari, Lantip Agung, monggo. Ya, ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Agung Sugiandono. Saya tinggal di Jogja selama 14 tahun terakhir ini. Dulu ya tinggal di Jakarta juga, sama dengan tadi. Saya tinggal di Bintaro Jaya Sektor 1 saat itu. Tapi saya kemudian pindah Jogja. Saya ikut fitness ini sebetulnya kecelakaan ya, artinya enggak dari awal seperti Lantip Ari Hindarmin tadi. Kira-kira 3 tahun yang lalu, jadi 4 tahun yang lalu saya itu jatuh dan kemudian dengkulnya itu dioperasi dan nggak sukses gitu. Jadi dengkulnya malah tulangnya itu, meniskusnya itu agak rusak dan ada otot dan sarafnya itu malah justru mati gitu. Jadi namanya drop foot. Jadi nggak bisa digerakkan kakinya. Kemudian saya memang ke dokter tapi nggak menghasilkan yang kurang bagus. Kemudian disuruh fitness. Nah itulah sebenarnya waktu saat itu saya fitnessnya pakai sepatu namanya apa? Sepatu kayak boot gitu sampai dari bawah sampai ke paha dan saya masih pakai 2 krek itu masih ingat itu 3,5 tahun yang lalu. Kemudian saya latih kaki, kemudian saya coba gerak-gerakan, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan itu sampai sekarang sudah cukup sukses ya, 95% balik kakinya dan masih ada sisa waktu. Kemudian saya latihan beban, latihan shoulder, dada, kemudian juga perut dan kaki. Jadi itu sebetulnya karena kecelakaan kemudian saya gitu. Dan secara konsisten tadi disebutkan memang karena kakinya sakit, kemudian saya bersepeda memang ke tempat fitness itu naik sepeda. Jadi kalau ditanya sepeda ya setiap hari. Jadi kalau saya nggak keluar kota seminggu 5-7 kali, ya saya fitness gitu setiap hari itu, setiap pagi. Nah sepeda tergantung kan fitnessnya bukanya jam 6. Saya tergantung kalau saya bangun sudah jam 4 kurang setengah 4, kemudian ada beberapa saya harus menyapa teman-teman. Setelah itu persiapan untuk ke fitness. Kalau saya berangkat jam 5:15, ya saya sepedanya 45 menit gitu kira-kira begitu. Kalau berangkatnya jam 5:30 ya 30 menit sehingga kira-kira sampai fitness jam 6. Jadi setelah pagi itu. Itu secara konsisten saya jalankan. Dan senang aja karena ada motivasi dari ada semacam goals, ada purpose bahwa saya ingin mencapai itu gitu ya. Kalau dulu pada saat periode pengobatan untuk kaki saya hanya kepingin sehat. Tapi sekarang sudah sehat, semua saya cek setiap saat sebulan 2 kali saya cek kadar lemak, kandungan lemak, kekerasan otot dan kekerasan tulang dan sebagainya itu semuanya normal gitu ya. Normal dan alhamdulillah puji Tuhan kadar lemak saya di bawah 13% itu cukup bagus untuk ya amatiran lah gitu. Amatir bagus. Jadi kembali ke tadi saya latihan setiap hari, saya nggak bosan ya. Maksudnya nggak bosan karena di fitness itu kan segala umur tuh di situ. Ada yang masih remaja, ada dewasa muda, ada yang dewasa sampai yang tua ada semua gitu. Dan itu kemudian ada laki-laki, ada perempuan, dan di situ ada komunitas. Kadang kami juga membuat grup untuk berdiskusi dan itu menyenangkan bagi saya. Jadi saya keep not bosan untuk itu dan saya kerjakan hampir setiap hari, 1 hari gross 2 jam. Gross 2 jam itu kira-kira latihannya mungkin maksimum ya 1,4 jam. Yang lainnya cuma ngobrol-ngobrol, diskus sama teman-teman untuk diskusi makanan dan sebagainya. Jadi makanannya memang agak clean ya. Saya clean artinya itu menghindari lemak-lemak, gitu, menghindari gorengan. Kemudian saya agak setengah ukur. Jadi kalau kalori yang saya habiskan 2.500 kalori, kira-kira saya masukin juga maksimum 2.500 kalori. Jadi badan saya pada posisi sekarang ini pada posisi yang ideal gitu ya, antara tinggi badan 171 dengan berat badan 69 itu ideal dan semuanya pada posisi yang baik gitu. Itu kira-kira antara fitness, kemudian makanan, saya jaga juga tidur dan juga stress management. Jadi keempatnya itu
balance lifestyle-nya itu saya pegang terus agar supaya ya hidup ini menjadi sehat dan tadi disebutkan oleh Lantip Ari sehat dan bugar. Itu memang purpose atau tujuan saya latihan fitness. Itu introduction saya. Mungkin kalau berkenan Lantip Coach bisa sedikit video saya ya untuk seperti memancing. Monggo silakan. Pak Atia, silakan videonya Pak Ari. Jadi sebelum latihan kita harus warming up dulu agar supaya ototnya agak lemes ya. Jadi mantap ya. Pas juga gerakan agar supaya ototnya lemas dulu. Ini harus juga gerakan kaki. Setiap hari harusnya nanti. Otot agar supaya ototnya cukup lemas. Oke, dari 4 set yang akan kita beri contoh, kita latihan shoulder ya. Shoulder ini namanya shoulder press. Ini target muscle-nya ada di belakang sini ya. Bisa dibacanya yang merah-merah ini, shoulder press. Kita lihat contohnya ya. Ini dari kita 57 shoulder press, kita angkat naik sini. Angkat tahan sebentar, 2 detik, turun pelan-pelan. Good. Nah, untuk bagian ini otot yang dikerjakan, otot bahu di sini. Kita bisa lihat teman-teman, dia kontraksi nih. Bagian kesatuan dari bahu. Teruskan Bapak. Cukup berat ya ini. Tahan sebentar, turun pelan-pelan. Angkat berat, turun pelan-pelan. Ada bentuk ototnya. Alat kedua untuk shoulder adalah namanya lateral raise. Ini targetnya adalah ini ya, sama dengan begini. Contohnya begini. Nah, untuk gerakan lateral raise ini lebih ditargetkan ke shoulder bagian samping, bagian sini, daerah sini. Yuk. Oke, latihan kedua kita latihan dada ya. Ini kita latihan namanya back fly rear deltoid. Target muscle adalah dada ini ya, sekarang ini ya. Kita akan coba alatnya dari situ. Nanti kita coba ini up dada, turunkan dadanya. Silakan Bang. Good. Nah, untuk alat ini yang dikerjakan bagian dada tengah. Good. Lurus. Bagian dada tengah. Nice. Good. Latihan dada yang kedua alatnya namanya adalah chest press. Chest dada. Ini pakai masalahnya ini. Masalahnya ada dada dan abdominalnya ada di posisi yang mana tuh? Tricep tadi ya. Benar. Dan bebannya mentok. Maksimum. Ya, dada digusungkan, kemudian ditarik ke atas. Silakan. Good. Untuk gerakan ini ditargetkan dada bagian atas. Bagian atas sini plus shoulder bagian depan daerah sini. Good. Latihan ketiga adalah latihan perut ya, namanya abdominal. Ini muscle target adalah di perut supaya six pack ini ya. Sebenarnya ini yang paling bawah. Ini karena sudah 3 tahun, 107 kilo ya ini. Kita tarik. Kan? Otot yang dikerjakan bagian tengah, semua otot bagian tengah dari atas, tengah, bawah, otot perut. Yes. Kelihatan? Nice. Lagi Bapak. Alat kerja dikerjakan bagian perut. Ini yang bagian pinggir. ke sana ke kanan.
Kok sana nih, jangan ke sana. Yang alat untuk perut. Yang kedua adalah torso rotation. Ini mengambil atau belakang dan juga samping ya, perut agak samping ini. Ini contohnya ya, ini agak samping, cuman sekitar itu ya. Tarik dari samping agak, gerakan. Mulai. Nah, untuk alat ini mengerjakan target perut samping plus otot belakang. Tapi lebih diutamakan perut samping. Oke, untuk latihan ini adalah keempat, dan kita akan latihan kaki. Alatnya namanya leg extension, sedangkan muscle tersitu adalah ini ya, di sekitar jempolnya ya, tengah ya. Caranya begini, ya. Oke, Good. Nah, leg extension ini sasaran target otot adalah paha depan. Daerah ini, lihat, mekat, bisa pecah. Yes. Good. Untuk kedua, kita pakai namanya seated leg press ya. Target masanya adalah di sini. Ini yang pertama, yang depan. Yang kedua yang agak kurang merah ini adalah berbelakang sama apa namanya, bokong ya. Oke, kita lihat sini. Kita lihat. Makan. Good. Nah, untuk alat ini namanya sit leg press. Jadi otot yang dikerjakan itu paha depan, paha belakang, dan bokong. Yes. Bagus. Kelihatan. Oke. Latihan terakhir adalah cooling down. Karena tadi sudah pada kencang, kita cooling down agar supaya ototnya menjadi lemas dan kita meneruskan kegiatan lain. Gerakan-gerakannya ya kira-kira sama lah ya. Ototnya dibalik-balikin lagi, tadi balikin supaya lemas kembali. Ini apalah gitu ya. Ini balikin. Kemudian juga kakinya sama, gerakin semuanya agar supaya ototnya lemas kembali. Ya, lemas kembali. Gitu kan. Ya. Oh, aduh, luar biasa. Waduh, itu Ini mah levelnya bukan Mbak Atia, coba cuma kasih tim, foto satunya lagi yang temen Pak Agung tuh, Pak Atia. Oh, iya, ada banyak juga teman-teman lansia juga. Ini mah kelasnya udah instruktur Pak. Kalau ini lihat Oh, Pak nggak keluar Agung ya? ini begini. Oke. Amatir kan, Pak, masih amatir. Iya. Mbak Atia nggak usah. Oke. Nggak keluar tentunya fotonya Pak Ari. Oke, nggak apa-apa. Ya, gimana? Ini nih. Ini Ya, ini teman saya lansia juga. lansia ya. Oke. Ternyata itu belum jadi ya ototnya kayaknya ya. Tapi luar biasa lah. Ya, silakan Pak Agung. Ada yang diteruskan apa? Ya itu tadi, maksudnya saya latihan tentunya sesuai dengan tujuan ya. Tadi disebutkan juga oleh Lantip Ari Darmin bahwa porsinya juga saya sampaikan juga. Kalau saya umur 62 memang porsinya nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu ringan, jadi masih ada semacam kayak tantangan gitu agar supaya setiap periode tertentu bisa naik baik repetitionnya, gerakan repetitionnya maupun berat bebannya gitu, agar supaya dengan cara itu
pembentukan otot itu semakin bagus gitu. Tapi memang saya sendiri nggak terlalu suka sih kalau ototnya terlalu besar juga enggak. Tapi saya maintain pada posisi sekarang ini gitu. Tapi dari si target mungkin lemak akan saya kurangin sampai dengan 10% dari total total berat tubuh. Ya, sekarang ini kan masih 13. Itu masih mungkin butuh ya mungkin hampir setahun kali ya. Semoga bisa 3% turun supaya lebih kering gitu. Itu kalau kami di fitness itu memang semacam kayak kita banding-bandingin, oh kamu udah kering ya, kulitnya kelihatan banget gitu, dan itu semacam kayak kebanggaan gitu, dan itu menjadi motivasi untuk saya atau teman-teman yang lain di fitness untuk bisa mencapai satu target tertentu. Dengan target-target tertentu itu kita termotivasi untuk mencapainya dengan target yang achievable tentunya ya, dengan waktu yang timeline yang baik. Itu dulu anunya tips-tips saya. Kalau mau tanya. Nanti Agung, kira-kira mau sampai usia berapa nanti Agung melakukan ini, gym ini? Mungkin terus itu ya sampai terus ini tentunya tinggal porsinya aja yang saya kurangin. Tapi luar biasa. Ya, ini kita belum menemukan usia 80 yang punya otot ini ya. Mungkin kalau ada nanti luar biasa. Jadi kita tunggu 20 tahun lagi. Siap. Kita ketemu lagi 20 tahun lagi. Ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Lantip Ari atau Lantip Agung, silakan tentang dua hal ini. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya ingin dapat sharing dari Prof. Maman nih tentang renang tentang renangnya nih. Pak Gun yang tanpa apa nih? Halo. Buko, Pak. Bagus. Yeah. Ini saya renangnya renang kepaksa gitu. Bukan renang atlet, tapi renang kepaksa. Kenapa kepaksa? Karena ada saraf yang kejepit. Saraf kejepit, lalu kemudian dokter bilang solusinya berenanglah begitu. Ya, jadi ya bukan bukan profesi, bukan amatir, tetapi kepaksa. Ya, gitu. Lebih baik nggak, Prof? Sudah lebih baik nggak, Prof? Ya, alhamdulillah begitu. Bokong saya ini bokong gitu ya. Saraf kejepit saya itu ada di leher atas, kemudian di bokong. Ya, jadi ada dua tempat begitu. Sudah lama sih kejepitnya itu. Sudah hilang, tapi kemudian karena di rumah tidak ada kerjaan, lalu kemudian saya biasanya kerja di kebun gitu, bawa ember untuk nyiram, nah gitu. Lalu ada cucu juga begitu pangku cucu, rupanya nggak boleh begitu ya. Kalau sudah usianya ini sudah lanjut begitu barangkali. Jadi saya terpaksa berenang, dan yang jadi masalah apa ya berenangnya? Saya terus terang nggak bisa berenang gitu, Pak Ari, Pak Agung. Jadi saya dibantu dengan apa? Dengan busa. Jadi saya tiduran di busa, lalu kemudian kakinya digerak-gerakan gitu aja. Dan alhamdulillah itu diselang-selang waktu. Jadi saya berenangnya di situ di Stadion Siliwangi, Pak. Ini Pak Ari ya di Siliwangi. Alhamdulillah itu airnya hangat begitu ya. Dan banyak yang terapi begitu. Banyak yang terapi di situ, jadi banyak teman gitu yang terapi. Ya. Jadi alhamdulillah lah begitu. Jadi intinya renang bisa juga untuk menterapi ya. Betul. Kalau ada sakit tadi ya. Iya. Tapi ada satu hal bagus nih ya. Ini pengalaman saya nih ya. Tahun berapa itu ya? Saya harus mimpin mahasiswa ke Beijing. Lutut saya sakit. Jadi saya harus mimpin ke Beijing, lutut saya sakit. Waduh, saya ke rumah sakit Salamun, kemudian
diperiksa sama dokter, difoto, ada tulang di bawah tempurung yang nonjol, kecil nonjolnya. Kemudian dokter bedah tulang itu bilang ke saya, ini harus diamplas katanya. Waduh, saya harus berangkat ke Beijing. Saya sudah bilang, lalu saya bilang, dokter saya siaplah dioperasi. Saya juga siap katanya mengoperasi. Tapi kemudian saya tanya ke psikolog di situ, ya psikolog di situ, katanya, Om Maman, itu aja lah, apa namanya, istikharah. Waduh, istikharah katanya. Lalu kemudian ya saya memang istikharah. Itu kakinya yang sebelah kanan itu sakit sekali kalau dilipat. Kan ada tulang di bawah tempurung itu. Jadi kalau dilipat, waduh sakitnya bukan main. Lalu karena saya disuruh istikharah, lalu kemudian saya sholat, saya paksa lutut saya dilipat. Itu bukan main sakitnya Pak Ari, Pak Agung. Waduh, sakitnya bukan main. Itu yang kaki kanan saya dilipat oleh saya, dipaksa dilipat. Waduh. Jadi salat saya paksa, kan salat itu ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat begitu ya. Rakaat yang pertama itu sakitnya bukan main. Tapi kemudian rakaat yang kedua sakitnya kurang. Rakaat ketiga kurang lagi gitu ya. Jadi terus menerus saya begitu paksa saya lipat tempurung kaki kanan saya itu dengan salat yang normal. Ya bayangkan itu sakitnya. Dan alhamdulillah itu saya tidak dioperasi. Jadi sampai sekarang saya sudah bisa jalan seperti biasa. Tanpa dioperasi, tulang yang nonjol itu mungkin juga ya mendapatkan tempat sendiri begitu ya di tulang tempurungnya itu punya jalan sendiri barangkali ya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas alhamdulillah saya tidak dioperasi. Ya jadi amin. Terima ya, kasih. ya barangkali itu pengalaman saya. Iya. Oke, terima kasih Prof. Maman. Itulah tadi Usia Prof. Maman, dari Prof. Maman. Usia saya sama dengan Pak Ari, cuma lebih 2 tahun. Oh, 80 ya? 80. Mau 80 belum. Nanti Desember. Pak Ari. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Itu 81 Pak Miko. Jadi Pak Miko tetap ya. Pak Miko the best tetap ya. Pak Miko 81 ya. Baik, ini ada pertanyaan untuk Lantip Agung nih. Dari Lantip Pak Haryadi ya? Ya, saya dari Pak Haryadi. Ya. Silakan Pak Haryadi. Open aja Pak. Open ya, langsung aja Mas Yar. Ya, oke Pak Agung, bagus sekali usahanya dan konsistensinya untuk melakukan gym ya, yang secara rutin itu memang tantangan berat sebetulnya. Tetapi kalau dengan niat, insya Allah bisa dijalankan dengan baik. Amin. Saya pun juga melakukan hal yang sama, tetapi mulai pandemi itu saya stop. Saya tidak ke nge-gym lagi, tapi dengan peralatan seadanya di rumah. Tapi dengan kegiatan yang sama juga sebetulnya, karena saya mulai pertama nge-gym itu tahun 2018. Ya, cukup lama. 2018 sampai kemarin itu cukup lama, dan saya memakai personal trainer terus ya, karena sudah umur, saya khawatir kalau salah urat dan sebagainya, yaitu jadi saya terus terang pakai personal trainer. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah dari awal Pak Agung tidak memakai personal trainer, Pak? Itu, Pak. Oh ya, oke. Ya, untuk tadi saya sebutkan pada saat saya ikut fitness itu 3 tahun yang lalu, saya pakai betul, karena waktu itu tujuannya satu untuk menyembuhkan kaki kiri saya tadi yang dengkulnya dioperasi dan kurang berhasil. Dan itu saya pakai satu apa namanya istilahnya itu satu term gitu ya, personal trainer itu 10 kali pertemuan.
Tapi setelah itu enggak lagi, karena ya istilahnya belajar aja. Cuma tanya, kalau alat ini tujuan itu apa, kemudian caranya bagaimana, itu benar saya perhatikan aja gitu. Karena personal trainer di Jogja, di tempat saya di Y Gym itu lumayan sih bayarnya. 8 kali pertemuan itu yang paling junior itu 2 juta, yang paling senior 4 juta. Bagi saya kan lumayan. Itu ada ya, saya pakai sekali saja, itu ada sendiri Pak. Iya, memang mahal untuk bayar PT, tetapi saya dikabarkan kalau salah urat gitu, salah urat. Jadi saya pakai PT itu hampir 10-an tahun saya. Waduh, bagus itu. Cukup lama ya, tapi ya alhamdulillah hafal sekali gerak-gerakan, mau yang bicep, tricep dan sebagaimana, saya masih hafal semuanya gitu. Kan teruskan ini Mas Suhar, dengan teruskan lagi. Iya, nanti mungkin kalau sudah betul-betul sip ya. Karena bisa umur. Saya sudah 70 tahun ini. Ya. 8 tahun. Gitu, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Suhar ya. Terima kasih. Ya. Oke. Apa Mas Gun, mau ada ditanyakan? Ya, ini menarik ini ya. Jadi kan semuanya ini kan Pak Lantip Ari itu juara renang ya. Kemudian Lantip Agung ini memang karena terpaksa harus bikin nge-gym dengan bagus. Tapi terpaksa ini beda nih. Terpaksa punya tujuan itu loh. Nah ini yang kalau dari mudanya udah jelas, Lantip Ari udah jelas menjadi juara renang, itu kan udah jelas. Artinya olahraga yang sedikit difokuskan dan dipaksakan untuk menjadi juara. Biasanya kalau fokus ke sana, otomatis kan pasti ujung-ujungnya sih ada yang cedera gitu ya. Sedangkan tadi Lantip Agung kan bukan olahragawan, awalnya juga ya pekerja luar biasa, tapi ujung-ujungnya kan karena sakit, operasi, kemudian mau tidak mau kepepet. Sama dengan Profesor Maman ya. Nah, sekarang lagi sakit kan. Nah pertanyaannya, sekarang sebenarnya sehatnya ini Lantip Agung ini arahnya mau kemana nih? Kan tadi akhirnya membangun seperti kayak personal kayak Aderai gitu ya. Saya lihat kan badannya udah kayak gitu ya. Apa memang mengarah ke sana atau gimana nih Lantip Agung? Ya tadi memang periode pertama pada sesi sakit tadi adalah ingin sembuh. Jadi pengobatan ya. Lebih banyak latihan kaki gitu. Dan kakinya sekarang sudah 95 lah, udah hampir sembuh gitu. Kemudian karena waktunya cukup, ya ini salah satu strong point tinggal di Jogja adalah waktunya kan banyak kan ya, nggak ada macet dan sebagainya. Itu kemudian mungkin saya bisa ke gym itu setiap hari gitu, kalau tidak keluar kota. Nah itu kemudian tadi latihan kemudian kebablasan jadi latihan shoulder, latihan dada, latihan perut gitu kan. Kok bagus, enak gitu, apalagi kalau sudah kalau tadi di tempat gym saya tadi ya itu kan ada yang indoor, semi outdoor sama outdoor. Kalau outdoor itu udah boleh buka baju gitu, dan itu kadang-kadang kami di antara teman-teman itu pada semacam pamer. Nah itu disitulah ada purpose dan kemudian motivasi gitu loh. Wah kamu latihan begini. Jadi kemudian kan terpacu gitu. Oh kamu ini perutmu kurang six pack, ini kurang itu. Kemudian termotivasi. Kamu makannya kebanyakan, kamu ya tadi malam aku makannya pesta habis begini, harus diganti dengan fitness 2 jam gitu sebagainya. Itu ada fungsi kontrol gitu. Kalau latihan sendiri di rumah memang ya ada plus minusnya tentunya. Minusnya adalah nggak ada komparasinya gitu, agak susah menurut saya, agak susah kita termotivasi untuk itu. Dan juga nggak ada teman untuk ngobrol. Kalau di fitness kan semuanya ya ada yang jagoan tentang gizi, dan di situ disebutkan kalau kamu lebih bagus makan ini, harus kontrolnya sekian banyak, harus begini. Itu kemudian adalah 70-80% saya mengikuti saran-saran teman-teman yang lebih senior dari aku, dan lumayan 3 tahun ya banyak yang lumayan, kamu 3 tahun udah ya sudah lumayan oke, udah kering badannya, udah ini ya. Semakin senang. Dan teman-teman yang mungkin masih muda-muda umur 30-an itu ya, Om Agung ya ini latihan terus ya gitu. Itu jadi sebenarnya memang ada tujuan juga. Kalau nggak ada tujuan memang kita susah nanti arahnya gitu. Dengan tujuan kan kita bisa fokus. Gitu sih Lantip Gun.
Iya. Ya, jadi menarik ya. Jadi segala itu ada satu tujuan yang jelas. Cuman ya, mau pernah ngukur nggak Pak lantai panggung? Sekarang kalau diukur menurut usia biologis kan katanya sekarang 60, Iya. 62 ya. Nah, pernah diukur nggak secara otot itu ternyata usia otot jadi berapa? Jadi mungkin 30 kali ya? Enggak. Ya, sama dokter ortopedis sebutan gitu, tapi kemudian aku oke ntar aja deh, tunggu kira-kira mungkin akhir tahun supaya semakin rendah biologisnya gitu. Jadi kepengen ikut tapi masih belum. Mungkin 38 mungkin ya. Ya, maksud pertanyaan saya, 40. saya ingin memberi semangat lebih lagi supaya lantai panggung lebih latihan lagi, lebih hebat lagi gitu ya. Siap, jadi nanti siap. usia otot secara ini ternyata baru 30-an itu ya. Luar biasa ini. Ya, silakan Pak. Lantai Bos. Iya. Ya, ini sebetulnya ada lantai dokter nih. Saya ingin sedikit komentarnya nih, Pak Widadi. Ya. Lagi dinas ya. Sedikit komentarnya nih. Gimana nih dengan latihan gym apa yang disampaikan Dr. Agung ini secara medis diperbolehkan nih Pak Dr. Widadi. Usia 80 Pak Miko ini boleh nggak ini ya? Sebetulnya gimana menurut pandangan dari aspek dokter gitu loh. Wah, kalau usia lanjut masih tetap gym itu gimana nih? Ini Pak Dokter kita. Monggo Pak Widadi. Masih mute. Sebentar, saya mohon maaf. Pasien saya udah datang, nanti setelah ini saya nyambung lagi. Makanya saya. Oke. Masih pakaian tempur nih. Oke, selamat. Monggo. Silakan, Pak. Nanti saya ini lagi. Ya. Oke, terima kasih. Pak Agung, tadi yang saya catat bahwa untuk membuat memotivasi tadi kan seakan-akan harus ada target tertentu gitu ya, terus kemudian ada show gitu tadi ya. Wah, badannya bagus gitu ya. Dan itu juga menjadi bagian dari keinginan kami sebetulnya. Saya juga merasa, wah, kapan ya bisa seperti itu. Nah, karena apapun kalau kita punya badan yang ya terlihat bagus, saya kadang-kadang nggak pede di depan publik gitu, karena perutnya itu buncit gitu ya, nggak pede lah gitu kalau kita ngebosi Pak Kos. Pak Kos sih ngebosi itu lah. Justru kadang-kadang kalau kita lagi ngajar gitu, wah perutnya kelihatan gitu, waduh nggak enak. Nah itu kan tadi ternyata dalam usia ya senior gitu tetap masih bisa ya. Nah, tapi secara khusus seandainya kita nggak pakai yang otot sini, tapi khusus perut itu boleh nggak sih sebetulnya? Bisa. Artinya targetnya itu perut spek. Itu gimana Pak Agung? Ya tadi kan tadi saya kasih contoh ada 4 contoh untuk otot untuk shoulder, dada, kemudian perut dan kaki. Ya tinggal kalau memang tujuannya perut ya perut banyak kan dibanyakin. Dari sisi repetitionnya maupun beratnya gitu aja sih Tante Bos. Dulu aku dulu cuma kaki karena kakinya sakit itu. Setelah itu masih ada waktu, saya tambahin shoulder, tambahin dada. Ya kemudian terus tadi itu seneng jadi wah ini bagus juga nih kalau badannya bagus gitu ya. Kalau jadi keren sekali. Kalau boleh saya sarankan Pak, saya sarankan. Silakan. Ya latih coach ya. Untuk perut saya juga terus terang aja tiap hari ini supaya tidak buncit ya. Itu saya tiap hari melakukan sit up ya. Nah, kita gelar apa tiker atau apa atau itu mat itu ya yang biasa dipakai untuk dipegangin kakinya. Jadi kita terlentang, kaki diluruskan, kemudian ini apa tangan di belakang kepala. Kita bangun gitu saya. Oke. Gitu berapa kali repeat katakan katakan pertama cuma kuat 10 kali, 12 kali, 15. Saya sampai saat ini rutin 20 kali atau 25 kali itu 3 kali repeater ya. Kemudian ini untuk perut bagian atas ya. Kalau sit up itu perut bagian atas. Kalau perut bagian bawah itu kita masih dalam posisi terlentang, kakinya lurus kemudian diangkat.
kakinya. Ya. Diangkat ke atas, tetapi ngangkatnya jangan sampai 90 derajat. Cuma 45 derajat aja ngangkatnya pelan-pelan. Nanti turunnya juga pelan-pelan. Itu juga sama repeatnya bisa ke 15 sampai 20. Kalau saya naik itu bisa sampai 30 sampai 35 itu. Wah, bagus. Itu. Bagus. Kemudian kalau tadi untuk perut bagian kanan dan kiri itu sebetulnya memang yang idealnya pakai beban seperti tadi Pak Agung, beban. Nah, kalau tidak pakai beban, saya biasanya bawa dumbbell dumbbell itu yang 3,5 kilo aja Pak, nggak usah berat-berat. Itu kanan kiri gitu ya. Itu aja. Itu bisa sampai 20 sampai 55 kali. Jadi perut kanan kiri gitu Pak ya. Tadi kalau Pak ini kan kanan terus gini, kanan terus beban, terus sampai berapa, kiri beban juga gitu kan tadi Pak Agung. Ya. Tapi kalau tidak punya tidak di gym, pakai dumbbell aja ya udah gitu aja Pak. Ini itu perut kanan dan kiri. Itu Pak tipnya Pak. Alhamdulillah saya tidak buncit Pak, walaupun sudah 70. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Kun? Ya, ditiru Pak Kus. Minimal di rumah dulu. Nanti kalau ada itu baru ngikutin Lantip Agung ke gym itu. Kalau ada itu perlu ada ini. Nggak mau pulang itu, ketularan itu, seneng itu. Perlu ada sentra-sentra gym Lantip ini. Jadi Bandung ada, Jakarta ada, Jogja ada gitu ya. Ya memang semangatnya ini luar biasa. Jadi memang yang nggak mudah ini kan tadi ya, artinya disiplin. Kita punya konsistensi nih Pak Gun. Iya. Jadi konsistensi untuk terus-menerus, tapi kalau nggak punya target ini luar biasa, susahnya bukan main, tapi ternyata harus punya target. Nah, tapi masalahnya ada juga nih Mas Gun. Kadang-kadang yang di rumah ini pencilaan ngapain nge-gym, tuwo. Nah, padahal dikira golek yang lain gitu loh Pak. Nah itu dikira ngapain lo. Wah ini penting nih pengalaman nih, gimana nih yang di rumah nih, wah neko-neko aja wis tuh ini. Nah gimana cara meyakinkan Pak Miko? Pak Miko punya pengalaman meyakinkan. Jadi kita preventif lebih bagus daripada itu Pak, kuratif yang menurut saya. Menurut saya prinsipnya preventif Pak untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai kita mengobatin. Kalau kita sudah mengobatin lebih parah ya. Jangan sampai kita diobatin tapi kita preventif. Amin. Bagus itu. Pak Dedi, untuk meyakinkan yang di rumah ini loh Pak Dedi, bahwa kita ke gym ini bukan untuk neko-neko, tapi memang untuk mungkin ada pengalaman secara psikologis gitu yang bisa di-share gitu. Kalau istri saya memang juga nge-gym juga sampai sekarang, jadi nggak ada masalah, renang juga. Itu. Diajak itu ya Pak ya, kalau gitu ya. Lebih aman. Iya. Aman kalau gitu. Iya. Alhamdulillah. Bisa mengerti lah gitu ya untuk sehat gitu Kak ya. Benar. Untuk sehat, kita bisa untuk sehat. Jalan kaki, pokoknya gerak Pak. Yang penting gerak ya, jangan sampai kita terlalu banyak diam. Gitu. Kita jalan kaki, kita nyuci mobil, kita bersepeda sekuatnya gitu ya. Kita keep moving, jangan sampai kita diam. Kemudian istirahat itu malam jangan suka begadang lah. Kali jam 10 jam 10, kemudian ditambah lagi makan kita harus dijaga Pak ya. Jangan sampai makan yang berlemak, goreng-gorengan dikurangin, banyak sayur, banyak buah dan sebagainya. Harus dikontrol makan itu Pak menurut saya. Setuju. Setuju. Iya. Ya, sebetulnya memang ya, kalau tadi betul itu. Kalau masalah fitness ini kan tidak semata-mata untuk kesehatan saja, tapi memang kadang-kadang kita untuk kepentingan performance gitu ya, itu satu. Karena biarpun ini kelihatan saya lihat Mahathir itu enak gitu badannya itu. Biarpun 95 tahun proporsinya enak gitu ya. Coba kan enggak gitu kan kalau lihat wah ini kan luar biasa ya. Jadi Lantip ternyata enggak ada yang terlalu beban berat gitu ya. Gitu ya, tapi setara ya kayak Pak Ari,
Pak Miko ini kan luar biasa badannya ya. Jadi ya tetap konsisten di situ. Itu yang menarik ya menurut saya. Jadi teman-teman olahraga itu ya yang khususnya dengan gym, bersepeda dan tadi disampaikan jalan kaki ini semua bukan hanya untuk masalah kesehatan menurut saya. Kesehatan sudah pasti, tapi kita bagaimana sebagai lansia tetap punya performance yang baik gitu kan. Jadi orang tuh merasa wah, dia sudah 80 loh, tapi badannya tuh masih oke loh. Nah, itu kan akhirnya banyak anak-anak yang nanya itu, kok masih bisa begini, kenapa? Setiap hari naik sepeda, setiap hari gym, setiap hari kita melakukan renang, semua akhirnya toh ada impact ya, dampak dari aktivitas latihan. Karena tadi ingat ada saran bahwa kalau tadi Pak Haryati bilang nyuci mobil gitu ya, katanya si ini nih teman yang di salah satu TikTok gitu ya, dia bilang itu bukan olahraga, harus exercise gitu ya. Jadi kita harus harus ada yang sesuatu yang ditargetkan. Oke, tadi tangan tetap berisi gitu kan, nah, kemudian perut tidak gendut gitu ya, terus kaki dan jalan. Nah, ini menarik sekali. Tadi intinya ada latihan ya, ada exercise yang bisa membangun otot kita menjadi kuat ya. Nah, jadi kayak kawat betul gitu ya. Sehingga balung besi ini kayaknya harus kaitannya dengan minuman susu nih. Kalsium. Itu kira-kira. Nah, Pak Ari ini kan pengalaman tadi banyak ya, jadi aktivis renang. Ini Pak Ari masih bisa dengarkan? Pak Ari, halo? Pak Ari? Ya. Masih Pak, masih. Boleh bagi itu Pak, boleh bagi sharing Pak. Sekarang untuk menjaga kebosanan Pak, ini kan semua olahraga ini yang paling susah kan kebosanan ini Pak. Itu kiatnya apa Pak? Ya betul. Ya. Jadi untuk memotivasi agar tidak bosan, jadi tadi sesuai dengan Pak Agung, tetapkan tujuan dan buat rencana gitu. Kemudian, iya. Jangan tanggung-tanggung, kenakan pakaian olahraga yang sesuai. Ya. Di Bandung itu, tanya Pak Miko, ibu-ibu kalau naik sepeda itu pakai kacamata hitam yang besar, bajunya hebat-hebat gitu. Itu mau tampil yang itu ketiga, Pak Latif Ari. Ya. Mau tampil itu. Jadikan ini satu kebiasaan. Jadikan kebiasaan, kemudian pilih cabang olahraga, dan saya kan tidak hanya satu renang, latihan bebannya juga 1 jam, tapi hampir sama Pak Agung jadi latihannya, ya fleksibel dengan waktu dan jenis olahraga. Dan gini, yang terakhir ini ya, jangan ragu-ragu, beri hadiah untuk diri sendiri gitu. Kalau misalnya wah terlalu capek ya cari tempat makan yang enak atau bagaimana. Beli apa pakaian. Kira-kira itu, Pak. Nah, olahraga yang terbaik sebetulnya renang, Pak. Karena renang itu semua otot itu bergerak ya. Tambah lagi latihan nafas. Dan jangan lupa saya berenang tuh 6:30 pagi, Pak. Dingin sekali. Kira gitu, Pak. Ya, oke. Saya kalau dulu. Halo, ya Pak. Ya silakan. Lanjut Pak. Lanjut Mari. Jadi gini. Lanjut. Oke. Pak Ari tadi ya saya tanyakan kan masalah kebosanan ya. Kadang-kadang kita kan apalagi renang itu kan perlu usaha kita untuk ke tempat itu kan, jadwal tempat itu kalau biasa ya. Tapi intinya kan gini ya tadi, kita harus bisa menetapkan rencana apa yang harus kita capai dengan olahraga itu, gitu kan. Kemudian jadikan kebiasaan dari bermacam-macam yang membiasakan diri enaknya apa gitu ya. Kadang-kadang jalan kaki saja itu kan paling gampang. Itu juga kadang-kadang nggak bisa menjadi biasa gitu kadang-kadang. Ya kan? Nah, tapi
tadi diingatkan oleh Pak Ari, yang paling disukai gitu ya. Menarik nih. Yang paling disukai apa? Kemudian dan kasih hadiah untuk diri sendiri. Yes. Ya, jadi kalau kita pas pengen makan sate, naik, udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah naik sepeda untuk adik sendiri. Tapi barangkali nih Pak Gun ya, Pak Ari, semangat konsistensi ini karena Pak Ari waktu melakukan sepedaan ini atau waktu Pak Agung nge-gym ini ada temennya. Itu mempengaruhi nggak teman untuk melakukan sesuatu kegiatan yang sama? Jelas Pak, itu benchmark Pak itu Pak. Coba Pak Agung lihat perutnya tetangganya lebih gendut gitu pasti malu itu. Satu. Tapi mohon maaf, tadi hadiah juga menarik tuh. Kalau Pak Lantip Ari kasih hadiah makan enak gitu ya. Nah Pak Agung itu begitu makan enak, exercise-nya tuh seminggu nggak habis-habis itu Pak. Gitu Pak Agung. Balas dendamnya gimana Pak Agung? Betul. Iya, jadi memang ada take and give. Jadi segala sesuatu yang tadi hadiah tadi memang kemudian ada konsekuensi ikutannya gitu ya. Yes. Jadi kalau saya nggak se ekstrim tadi Lantip Ari. Ya Ari. Tapi cuman gini, kalau saya karena ada tamu gitu ya, kemudian saya harus makan, ya udah saya makan aja gitu. Tapi sebenarnya itu bukan semacam hadiah, tapi karena saya menghormati ya. Tapi nanti bisa tuh kan, wah ini harus saya balikin 3 hari nih. Iya. Kali latihan itu kan dengan zero, back to zero gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi memang saya nggak terlalu memanjakan diri saya, saya kasih hadiah gitu. Tapi itu tadi bagus, cuman saya nggak punya prinsip itu gitu. Karena nanti setelah itu balikannya harus hitung balik. Balance-nya ada gitu. Tapi ini cuman Pak karena Widadi sesuatu bisa yang diganggu. Jadi hadiah itu bukan diri sendiri, itu bukan makan saja, tapi yang lain-lain juga. Oh gitu ya. Termasuk beli kaos yang bagus. Iya betul. Oh gitu ya. Oke. Betul. Ya. Beli Gimana sepatu Dokter yang- Widadi? Kok nggak yang baru nyuntik? tuh Oke. kan anak-anak Udah siap. sepatu yang baru. Siap, oke. Wah. Pak Dokter, ini gimana nih? Kita kan diprovokasi nih, udah Lantip disuruh gym. Gimana ini menurut Pak Dokter nih? Apakah kita diperbolehkan nih sampai umur 80 masih nge-gym? Gini. Monggo, gimana pandangan Selamat Pak? sore semua teman-teman Lantip. Nama saya Widadi, umur saya 73, 3 bulan lah. 3 bulan. Ini memang baby 73. face berarti. Baby face. Ya. Ya. Pensiun dari rumah sakit resmi yang kerja baru 3 tahunan. Jadi saya di unit gawat darurat selama 30 tahun lebih. Dari rumah sakit Pondok Indah masih kerangka, saya sudah merencanakan di situ. Jadi nggak sempat sekolah khusus, akhirnya jadi pengalaman aja yang dipakai untuk modal buka warung. Iya. Jadi selama 30 tahun lebih saya di unit gawat darurat dengan sekian banyak pengalaman. Selama itu saya hanya sempat exercise dan hidup sehat itu ya sesuai, tapi belum maksimal. Karena exercise-nya hanya bisa seminggu paling 2 kali. Itu pun di nyolong-nyolong dengan renang di Citos. Renang di Citos ketemu Lantip Halomoan. Nah, itu teman renang saya. Ketemu lagi banyak lantip-lantip di situ. Di antaranya beberapa tenaga medis senior, ahli bedah jantung dan lain sebagainya. Setelah saya Pak Widadi, tiap hari apa? Saya biasanya kalau berenang di sana sore jam 6. Harinya? Hari Senin atau Rebo. Oke, ya. Sering ketemu semua bergabung di sana. Iya, sering ketemu kolamnya perebut sama yang training mau kelompok umur. Kalau orang Persat PRSI tahu pasti. Itu mereka pakai kolam yang di seberang yang dalam. Jadi kita kalau udah gitu udah aja mengalah. Nah, kadang-kadang kalau saya nggak ini Senin pagi saya ketemu itu Opung Halomoan Panjaitan.
Nah, itu rajin sekali. Rajin. Nah, itu hanya renang. Setelah pensiun, berat badan saya waktu itu masih agak berat ya, 80-an lebih. Setelah pensiun, berkurang jobnya, hanya praktek atau warung di rumah, dipraktek sendiri. Jadi lebih banyak waktu, Pak. Jadi akhirnya diisi dengan Jaka. Bergabung pada Jaka Lantip yang dikelola oleh Lantip Hengki. Nah, ini Pak Gun juga masuk itu. Cuma saya lihat sering bocor dia. Iya, jalan kaki Lantip ini. Sering bocor nih. Saya lihat ini kopong. Nah, sebenarnya yang tergabung di Lantip itu udah banyak. Banyak sekali. Bali, Malang ya, Mas Agung itu. Bandung, tapi juga yang aktif ternyata sedikit sekali ya. Cecep, saya, terus Bali itu HPY rajin. Nah, satu lagi opung yang saya sangat kagumi. Opung Kadirun di Kemang, rajin sekali. 82 tahun, paling senior di antara kita. Tapi semangatnya acung jempol. Jalan kaki terus. Terus rajin. Kemudian Ibu Nani, lumayan. Nah, itu yang di Jakarta. Jadi Cecep, Nani, Kadirun, saya, Gunawan nih. Tapi masih kalah banyak sama Bali. Malu, Jakarta kalah. Jadi saya udah mulai itu 3 tahun yang lalu. Mulainya, nah begini. Tadi itu menghasilkan Pak Agung bilang menghasilkan saya enak ini hasil dari latihan. Saya sangat setuju. Jadi latih otot juga sangat setuju. Ya, gym. Tetapi tidak semuanya bisa dilakukan. Mengenai gym ya tergantung orangnya. Wah, saya buat apa gedein badan? Yang penting saya bisa jalan travel, saya tidak terganggu, anak cucu sama cucu bisa bersaing, udah cukup. Nah, saya juga simpel aja pikirnya. Ngapain? Otot cukuplah pakai barbel kecil aja di rumah untuk tangan, sekedar ini, tapi tidak seperti latihan seperti Mas Agung ini udah levelnya itu udah supervisor. Iya, instruktur itu, dokter. Hah? Instruktur udah saya nggak menyaksikan sampai lemaknya aja harus dikurangi kurang dari 13%. Iya, betul. Ya, itu hebat sekali. Ya, kalau nggak disiplin ya nggak bisa. Makannya juga disiplin. Nah, terus yang kedua saya bilang buat kita, nah usia di atas 60, yang penting move. Exercise, nggak boleh berhenti. Jadi misalnya minimal 30 menit setiap kali exercise. Mau jalan, mau gym, ya 5 kali seminggu, totally 150 menit seminggu. Nah, dengan frekuensi yang segini, 30 menit, saya yakin ototnya juga nggak akan nyusut banyak. Nggak perlu kayak super instruktur kita, Lantip Agung. Jadi cukup dulu mulai dengan 30 menit. 30 menit jalan tiap hari. Atau seminggu kan 5 kali tuh. Itu kalau udah bagus, heart rate-nya nggak naik sesuai. Karena ada patokannya. Sampai berapa lama bolehnya saya jalan. Dan berapa, nah gampang hitung-hitungannya. Jadi pegangannya hanya satu, dengan syarat tidak ada komorbid. Nah, komorbidnya apa? 1, hipertensi. 2, kelainan jantung. Kelainan jantung ini banyak, bisa kelainan valve atau katup, bisa koroner, sudah pernah di-stent, sudah pernah di bypass, hati-hati. Itu harus didampingi dokternya. Saya jalan pagi di Pondok Indah, ada beberapa yang sudah gini, tapi selalu saya pesen, jangan ngebut, pelan-pelan. Dia kalau mau naik heart rate-nya udah 100, saya suruh stop, pelan. Tapi bagi yang tidak ada komorbid, boleh sesuai rumus. Rumusnya gampang. Ya. Jadi gini,
220 dikurangi umur, itu kita ambil 80%-nya. Boleh dicatat dulu. Ya. 220 kurangi dikurangi umur. Itu kita cuman dari situ boleh 80%. 80, Itu apa? 80. Denyut Itu jantung adalah itu ya? denyut nadi atau heart rate. Denyut jantung ya? Coba Pak Gunawan berapa bolehnya? Bisa hitung sendiri. Iya. Jadi paling tidak kalau saya sih boleh 100 sampai 120. Ya boleh. Kalau Iya. yang terlatih naik lagi prosentasinya. Enggak 80 85, boleh 90. Oh. Maksimal dah. Jangan di atas Kalau 90. Dokter, biasanya orang tuh maksimum hanya boleh berapapun 150 denyut nadinya ya, maksimum itu ya. Kalau di atas itu lewat itu ya. Iya, gini ntar saya cerita. Kenapa nggak boleh? Pak Gunawan 60, harusnya berapa? 220 dikurangi 60. Berapa? 160 Nah, kali 80%. Ya, berapa? 90-an atau 100 lah. Lebih. Pasti lebih. Ya, kalau Ya. 80% dari lebih. Itu lebih. Nah, itu penting buat supaya jantungnya nggak dipompa terlalu maksimal. Jadi gampang. Pakai smartphone, set di HP-nya. Kalau saya pakai Strava dan smartphone, itu kita set aja sekian. Jadi kalau dia lebih, bunyi. Stop, pelan-pelan. Nah, itu yang paling gampang. 5 kali seminggu 30 menit. Permulaan. Nah, pelan-pelan kita mau rencanain kita mau sampai di berapa. Nah, dalam jangka berapa lama? Jangan cepet-cepet. Slow but sure. Seperti Pak Agung ngelatih otot pelan-pelan gitu. Tapi buat kardiovaskuler sama juga. Jadi jangan mau cepet gini. Jangan ngikutin HPY. Dia udah termasuk orang gila itu. Bisa itu hebat sekian. itu. Jangan. 80 tahun tapi hebat itu HPY itu. Pak Yandi ini. Hari ini sakit sayangnya nggak bisa sharing. Dia sebenarnya ada masalah, udah saya bilangin. Pak, obatnya dia ada obat yang diminum. Saya udah bilang hati-hati, heart rate-nya nggak boleh dipacu. Dia kalau lagi jalan bisa kecepatannya di atas 5 kilo sejam. Itu gila itu, cepat sekali. 5 kilo, speednya jadi 12 itu pace-nya. Hebat tuh. Itu cepat sekali. Untuk usia dia, itu udah bukan excellent. Excellent kuadrat. Jadi saya kaget. Saya udah ngingetin. 80. Udah ngingetin ke Mas Hengki. Saya kasih data akademisnya, batasan yang boleh. Tapi dia kan cuek-cuek aja. Pas lagi diukur, katanya hub itunya smartphone yang ngaco. Saya bilang ini pasti ada sesuatu. Yang paling ditakutin teman-teman apa? Kalau melebihi itu namanya aritmi. Aritmi itu jantungnya berdebar, tidak mengikuti irama. Dan itu kalau yang punya komorbid misalnya, dia ada hipertensi, ada kelainan ginjal, itu bahaya, bisa di situ langsung dia diem karena merasa gak enak. Makanya jangan berlebih, aman. Kita jalan pelan, tetapi 5 kali seminggu mulai dengan 3 km per jam. Jadi itu pace-nya kira-kira 16-an, 16-17. Nggak apa-apa, sesuai sama umur kita gini. Jangan pengen excellent, jangan dulu. Average aja udah cukupan dulu. Kan ada grade-nya tuh. Nah, kalau di kelompok kita Pak Lantip ini jalan kaki ada grade-nya. Pak Gunawan pasti tahu karena tiap bulan raport. Tapi Pak Gunawan bagus terus walaupun dia konsisten. Jaraknya 1 jam, jaraknya tetap dia nggak berubah. Nah, sebaiknya kita juga jangan start di situ, naik dikit-dikit. Tambah naik, ya sampai kira-kira saya mau di berapa. Kalau saya udah tercapai sekarang setelah 3 tahun. Saya mau 10.000 step, pace-nya
15-an, 15 kurang lah. Jadi sesuai dengan grading excellent. Oke, terima kasih Dr. Widadi. Gitu aja. Luar Nanti biasa. mengenai gizi makanan session lain, nggak bisa panjang. Siap. Iya. Kita lakukan nanti. Terima kasih sekali kesediaannya. Ya, kita sudah lebih dari 5 menit dari waktu yang kita tentukan. Baik, terima kasih teman-teman semua sobat Lansia Aktif Indonesia. Inilah sesi olahraga ya, otot kawat barung besi tadi. Iya. Terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Ari, Lantip Agung ya tentang kesehatan, bahwa intinya tidak hanya sekedar olahraga, tapi kita ada exercise, kita ada keinginan, kita ada target-target luar biasa. Semuanya kita dapat pengalaman dari Prof. Mamar, ya, dari Pak Ari, dari Pak Aryadi, Pak Agung, dan ya Dr. Widadi. Dan terima kasih Lantip Solowan yang tidak bisa apa-apa karena lagi di ruangan. Terima kasih masih sudah berkenan untuk hadir. Mas Arief, terima kasih Pak Arief, ya, Pak Owan, Iya. semuanya. Dan ada Lantip Sumantoro loh ini. Closing nggak closing Pak Sumantoro? Pak Sumantoro pasti lagi terbang ke Kuala Lumpur ya. Tadi sempat nengok beliau. Ya. Baik, terima kasih sekali saya ucapkan teman-teman, Pak Ari khususnya, Pak Agung. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi di acara berikutnya. Canda Lantip, santai tapi bermakna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Terima kasih. Prof. Maman sehat.